Asal mula kejadian alam. Sebetulnya dahulunya alam semesta ini belum ada. Itu waktu belum ada perhitungan tahun, bulan, minggu, dan hari. Karena belum ada matahari dan bulan. Ketika itu cuma yang ada zat yang wajibul wujud. Ia zat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu dia dinamakan Khalik, artinya pencipta. Dan alam semesta ini termasuk semua isinya dinamakan makhluk, artinya yang diciptakan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang adanya perhitungan tahun seperti sekarang ini karena adanya peredaran matahari dan bulan. Entah sudah berapa juta tahun umur bumi ini, hanya Allah yang mengetahui. Manusia hanya dapat mengira-ngira saja. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Az-Zar ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minal dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang kabar berita kepada manusia suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut menurut perhitungan manusia? Maka dengan keterangan ayat di atas hanya Allah yang tahu kapan, berapa sudah lamanya Tuhan jadikan dunia ini serta isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta semuanya tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila dia akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat kun, jadilah. Lalu terjadi seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila ia menghendaki sesuatu, hanya ia berkata, jadilah, maka jadilah. Firman Allah di dalam hadis qudsi, kuntu kunzam mukhfiyan fa'ahyaitu li'an a'rafa fa khalaqtul khalqa li'a'rafani. Artinya, aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku suka agar aku dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk supaya ia mengenal aku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Artinya sesungguhnya Tuhan itu ialah yang menciptakan beberapa langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian dia menciptakan serta dialah yang mengatur dan serta dialah yang menguasai seluruh apapun yang berada di arsy dan alam lainnya. Jadi jelasnya yang mengatur semua kejadian alam, makhluk, manusia, binatang, matahari, bulan, dan binatang, hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Baqarah 255. Artinya Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup, yang maha hidup, tanpa membutuhkan sesuatu dengan kehidupan, yang zat serta odim. Dia tidak pernah lupa dan tidur. Seluruh apapun yang berada di dalam langit dan bumi adalah hak miliknya, kecuali dengan izinnya. Ia mengetahui apa yang dihadapi mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak dapat menjangkau tentang ilmunya Tuhan, kecuali pada siapa yang Ia telah kehendaki. Maka maha luas kerajaan Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak ada yang memberatinya untuk memelihara keduanya, langit dan bumi. Teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa dulunya alam semesta ini tidak ada, maka yang ada ialah yang mengadakan alam semesta ini, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi, karena Tuhan akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan pertama-tama adalah yang dinamakan Ruhul A'zam dari nur ahadiyahnya. Maka dari Ruhul A'zam itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul A'zam itu? Ialah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala selain mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal. Artinya maha besar dan maha indah. Maka dengan kodrat iradatnya, dengan sifat jalal dan jamalnya, diciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam Adam kepada alam wujud, dari alam abstrak kepada alam nyawa dalam keadaan sempurna, indah bentuk dan susunan semua alam yang maujud ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Dari Ruhul Azam itu diciptakan ruh para nabi, kemudian ruh para wali, kemudian ruh para umat manusia, kemudian ruh para malaikat, ruh bangsa jin, kemudian ruh bangsa hewan, dan kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Tuhan jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin atau udara dan tanah. Maka dari 4 anasir itu Tuhan jadikan makhluk, dijadikan langit dan bumi, malaikat dan jin, manusia dan binatang dan lain-lainnya.
Pada riwayat lain Allah subhanahu wa ta'ala jadikan suatu pohon namanya Syajaratul Yaqin atau Syajaratul Muttaqin, suatu pohon raksasa. Tidak ada orang dapat menduga besarnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad itu seperti rupa burung merak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di Syajaratul Yaqin, lalu ia bertasbih memuji Allah selama 70.000 tahun. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.